teman-teman peserta Bimbel Widya Medika. Dalam video ini kita akan membahas topik asuhan kehamilan. Untuk part satunya kita akan membahas tentang bagaimana cara menegakkan diagnosa kehamilan. Nah, ketika kita bertemu dalam soal, kemudian ada keterangan bahwa ibu terlambat haid, kemudian ada keluhan mual muntah, lemas, pusing, maka kita mengarahkan diagnosa gitu ya, ini sepertinya ini hamil gitu. Nah, salah satu pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk menentukan kehamilan itu adalah dengan pemeriksaan PP test. PP test itu kepanjangannya apa ya? Karena kadang-kadang pembuat soal itu tidak menggunakan istilah-istilah yang umum, tapi dia menggunakan istilah-istilah yang asing. Nah, PP test itu kepanjangannya sebenarnya adalah Plano Pregnancy Test ya. Atau ini juga ada yang menyebut dengan istilah Gravidec Test. Atau ada juga yang menyebut dengan istilah Plano Test. Nah, itu sebenarnya sama ya, sama-sama PP test. Oh iya, ada juga satu lagi nih yang menyebut dengan istilah test pack. Nah, satu lah itu ya. Nah, test pack atau Plano test atau Gravidec test atau PP test ini sebenarnya adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan dengan menilai kadar beta HCG dalam tubuh ya. Nah, kadar beta HCG ini sebenarnya bisa dinilai dengan dua, bisa dengan serum itu artinya dengan darah, dan bisa juga dinilai melalui urin. Nah, yang mana yang lebih sensitif? Yang lebih sensitif itu sebenarnya dengan serum atau dengan darah, karena kalau dengan pemeriksaan darah kadar beta HCG itu dapat dinilai lebih awal, jadi dia lebih sensitif. Kalau ada referensi yang mengatakan bahwa 10 hari setelah ovulasi itu sudah bisa terdeteksi kehamilan dengan menggunakan pemeriksaan beta HCG menggunakan pemeriksaan darah. Selain itu, kalau kita pakai pemeriksaan darah itu bisa diketahui kadar dari beta HCG-nya. Sedangkan pemeriksaan urin ini yang digunakan dalam pemeriksaan PP test atau tes cepat ya. Jadi dia tidak bisa menentukan kadar, hanya untuk mendeteksi hamil atau tidak. Nah, pemeriksaan PP test atau pemeriksaan beta HCG ini adalah pemeriksaan kehamilan secara imunologis ya, karena dia menilai ada tidaknya beta HCG yang dihasilkan oleh trofoblast ya. Trofoblast itu adalah hasil konsepsi atau hasil dari fertilisasi. Selain PP test, ada nggak sih pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosa kehamilan? Ada. Zaman dulu itu ada pemeriksaan dengan menyuntikkan urin ke tikus, ada pemeriksaan dengan menyuntikkan urin ke katak. Nah, itu zaman dulu. Nah, setelah ditemukan beta HCG yang disebutnya dengan istilah pemeriksaan imunologi, akhirnya dikembangkanlah pemeriksaan PP test gitu ya, karena ini pernah muncul di soal. Oke, lanjut. Kita ke tanda-tanda. Ketika kita mau menegakkan diagnosa kehamilan, itu ada beberapa tanda yang bisa membantu kita untuk menilai gitu ya, ini hamil atau tidak. Ada 3 tanda. Ada tanda tidak pasti, ada tanda mungkin, dan ada tanda pasti. Nah, seringkali teman-teman ini terbalik nih ketika menentukan mana yang tanda tidak pasti dan mana yang tanda mungkin. Kenapa bisa kebalik? Karena banyakan itu justru menghafalkan contohnya, bukan menghafalkan prinsipnya. Supaya tidak terbalik-balik untuk membedakan tanda tidak pasti, mungkin, dan pasti, yang teman-teman hafalkan prinsipnya ya. Jadi tanda tidak pasti itu adalah tanda-tanda yang didapatkan dari hasil anamnesa ya, dari kata-kata ibu atau apa yang dirasakan oleh ibu. Nah, itu kita sebut juga dengan istilah keluhan subjektif ya. Jadi hanya dari hasil anamnesa, hanya apa yang dirasakan oleh ibu. Itu adalah tanda tidak pasti. Contoh, Bu Bidan, saya kok udah terlambat haid 2 bulan. Kata ibu kan. Bu Bidan, saya merasakan mual muntah loh setiap pagi. Itu juga kata ibu.
Bu Bidan saya jadi sering kencing, Bu Bidan saya kayak ngerasain ada gerakan loh di dalam perut saya, itu kan kata ibu. Nah selama itu hanya berupa kata ibu, hasil anamnesa hanya berupa keluhan subjektif, maka dia masuknya ke dalam tanda tidak pasti. Nah, sedangkan kalau tanda mungkin dan tanda pasti itu sama-sama hasil pemeriksaan bidan ya. Jadi tanda mungkin hasil pemeriksaan bidan, tanda pasti juga hasil pemeriksaan bidan. Akan tetapi bedanya tanda mungkin itu adalah hasil pemeriksaan bidan yang belum tentu dia hamil, karena masih ada kondisi lain yang juga bisa menimbulkan munculnya tanda yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, misal bidan melakukan palpasi ternyata ada pembesaran uterus. Pembesaran uterus apakah selalu disebabkan oleh kehamilan? Tentu saja tidak. Bisa disebabkan oleh mioma uteri, kista ovarium, dan sebagainya. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan teraba adanya bolotemen misalnya. Apakah selalu janin yang menimbulkan bolotemen? Tidak. Adanya massa di dalam uterus juga dapat menghasilkan tanda yang menyerupai bolotemen. Nah karena itu tanda mungkin itu adalah hasil pemeriksaan bidan, tapi ada kondisi lain yang mungkin juga menunjukkan hasil yang sama selain kehamilan gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam tanda mungkin? Yang pertama adalah PP test. Loh, PP test bukannya tanda pasti ya? Bukan. PP test itu bukan tanda pasti karena kondisi tertentu kanker ya, ada kanker namanya adalah koriokarsinoma. Ini juga menunjukkan hasil PP test yang positif padahal dia tidak hamil gitu. Jadi mungkin ada kondisi yang menyebabkan terdeteksinya kadar beta HCG di dalam tubuh kita. Salah satunya ketika kita sedang mengalami kanker yang namanya adalah koriokarsinoma. Jadi bukan tanda pasti ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembesaran uterus seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada tanda-tanda kehamilan yang termasuk ke dalam tanda mungkin adalah adanya tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Godels, dan Braxton Hicks. Terus ada juga tanda Piskacek misalnya, itu juga termasuk ke dalam tanda mungkin. Apa tuh tanda Hegar, Chadwick, Godels? Itu nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian ada lagi tanda positif atau tanda pasti. Nah, tanda pasti ini kita yakin bahwa dia hamil. Kenapa kita bisa yakin kalau dia hamil? Karena si pemeriksa atau bidannya dapat melihat, mendengar, atau meraba adanya janin di dalam uterus. Melihat, contohnya ketika dilakukan pemeriksaan USG kita melihat adanya kantung kehamilan atau kita melihat adanya janin di dalam uterus. Kemudian mendengar, ketika kita melakukan pemeriksaan DJJ terdengar adanya denyut jantung janin. Meraba, ketika kita palpasi abdomen kita dapat merasakan bagian-bagian janin. Atau ketika kita melakukan palpasi abdomen kita dapat merasakan adanya gerakan janin. Nah itu yang disebut dengan tanda pasti. Jadi ketika pemeriksanya bisa melihat, mendengar, atau meraba adanya janin di dalam uterus. Nah, hati-hati dengan gerakan janin. Kalau gerakan janin itu dapat dirasakan oleh pemeriksa, itu masuknya ke dalam tanda pasti. Tetapi kalau ibu yang merasakan gerakan janin itu bukan tanda pasti ya, karena hanya berupa keluhan subjektif, masuknya ke dalam tanda tidak pasti. Karena ada kondisi misalnya kehamilan palsu ya, atau pseudo pregnancy, hamil palsu, saking pengennya dia hamil, otaknya menipu tubuhnya gitu ya, otaknya menipu tubuhnya dan mengeluarkan tanda-tanda seperti kehamilan. Jadinya ibunya tuh ngerasa kalau dia hamil, dia ngerasa kalau dia ada gerakan janin, dia mual muntah, padahal sebenarnya dia tidak hamil. Itu cuman karena psikologis dirinya, yang akhirnya psikologinya ini justru membuat otaknya membuat seolah-olah tubuhnya hamil, atau disebutnya dengan istilah pseudo pregnancy ya, hamil palsu gitu. Jadi tadi hati-hati dengan gerakan janin. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang tanda-tanda ya, ada tanda Hegar, ada tanda Chadwick, ada tanda Piskacek. Karena ini cukup sering muncul di dalam soal, jadi saya berusaha untuk menjelaskan satu persatu apa itu tanda-tandanya ya. Salah satu tanda tidak pasti kehamilan adalah tanda Hegar. Tanda Hegar itu adalah ketika daerah ismus uteri mengalami hipertrofi. Hipertrofi itu artinya sel-selnya bertambah besar gitu ya, sehingga rahimnya menjadi lebih lunak di daerah ismus.
Teman-teman masih ingat ismus nggak sih? Kan uterus itu bentuknya kurang lebih seperti ini, gambar saya jelek nggak apa-apa lah ya. Ismus itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Uterus itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kafumnya gitu ya. Nah, di sini bagian yang bulat ini namanya adalah corpus uteri, bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya inilah yang disebut dengan istilah ismus. Ya, jadi serviks dan bagian atas serviks itu kita sebut dengan istilah ismus. Nah, terus bagian yang membulat besar ini kita sebutnya dengan istilah korpus. Nah, tanda Hegar itu adalah ketika si ismus ini menjadi lebih lunak. Jadi ketika di PD ya dengan pemeriksaan 2 tangan bimanual itu kita dapat merasakan bahwa daerah ismus di sini teraba menjadi lebih lunak. Apa sih yang bisa menyebabkan kondisi ini? Karena dalam kehamilan itu estrogen kan meningkat. Nah, estrogen itu menyebabkan pembuluh darahnya bertambah banyak sehingga sel-sel yang ada di daerah ismus itu menjadi lebih besar-besar gitu ya, dan akhirnya dia menjadi lebih lunak. Disebabkan juga oleh progesteron yang meningkat juga di awal kehamilan, dan akhirnya si progesteron ini menurunkan kolagen. Kolagen itu adalah zat yang menyebabkan elastisitas dari sel gitu ya. Jadi kayak misalnya uterus itu ada kolagennya sehingga dia bersifat elastis. Ketika progesteronnya naik, akhirnya kolagennya menurun. Kalau elastisitasnya menurun, otomatis dia menjadi lebih lunak atau lembek gitu ya. Kemudian itu untuk tanda Hegar. Jadi tanda Hegar tadi adalah ismusnya menjadi teraba lebih lunak. Terus berikutnya adalah tanda Chadwick. Ini mudah-mudahan gambarnya terlihat cukup jelas ya warnanya ya. Tanda Chadwick itu adalah ketika serviks, mukosa vagina dan vulva berwarna ungu kebiru-biruan karena hipervaskularisasi di area tersebut. Jadi ketika awal kehamilan estrogen di dalam tubuh kita meningkat. Nah, estrogen ini dia menyebabkan tadi kan pembuluh darahnya jadi bertambah banyak gitu ya. Ketika pembuluh darah jadi bertambah banyak berarti aliran darah ke daerah tersebut juga menjadi bertambah banyak. Karena aliran darahnya banyak berarti daerahnya menjadi berubah warnanya menjadi biru ke unguan gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini nih, daerah sini dia jadi kayak agak-agak ungu. Di sini juga daerahnya menjadi ungu. Ini serviksnya, ini dinding vagina bagian atasnya ya. Jadi dia berubah menjadi warnanya menjadi lebih ungu. Oke, selanjutnya ada yang namanya tanda Piska-Cek. Tanda Piska-Cek ini adalah ketika terjadi implantasi gitu ya. Implantasi itu adalah proses menempelnya hasil konsepsi ke dalam dinding endometrium. Musi sperma sama ovum itu kan di tuba. Nah, kemudian mereka setelah ketemu berkembang menjadi zigot. Nah, zigot itu harusnya akan masuk ke dalam dinding endometrium. Kalau ini saya gambarin bentuknya kayak dinding, dia akan menempel di dinding endometrium itu di hari ke-14 atau kalian sebut juga dengan istilah nidasi ya kan. Nah, pada saat si zigot ini melakukan nidasi dan dia berkembang kemudian menjadi embrio, maka di tempat dia melakukan nidasi atau di tempat dia tertanam, di tempat dia berimplantasi itu akan lebih besar dibandingkan dengan di tempat dimana dia kosong uterusnya gitu ya. Jadi di tempat dimana si zigot ini dia menempel atau berimplantasi, disitulah uterusnya menjadi lebih besar. Nah, itu yang disebut dengan tanda Piska-Cek gitu ya. Atau ada juga yang menuliskan dengan istilah pembesaran uterus tidak merata, lebih besar di daerah di mana terjadi implantasi atau penempelan dari zigot di dalam rahim. Lebih tepatnya di dinding endometrium. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tanda Godels ya. Tanda Godels ini adalah tadi karena estrogennya meningkat. Estrogen yang meningkat itu menyebabkan sel-sel itu menjadi membesar, kemudian pembuluh darah bertambah banyak, dan serviks itu akhirnya memproduksi lebih banyak lendir atau sekret, sehingga di daerah serviks ini dia akan menjadi lebih lunak ya. Jadi serviksnya melunak dan memproduksi banyak
lendir ya. Nah, lendir dalam serviks ini dia sengaja sebenarnya dibentuk oleh tubuh untuk menjadi sumbat dari serviks. Jadi untuk menghalangi masuknya mikroorganisme dari luar masuk ke dalam uterus untuk melindungi janin. Nah, nanti ketika menjelang persalinan, lendir ini yang ada di serviks, sumbatnya serviks ini akan lepas atau keluar gitu. Nah, itulah yang menjadi bloody show atau lendir darah gitu ya. Kan salah satu tanda mulainya proses persalinan itu munculnya bloody show atau lendir darah itu sebenarnya adalah terlepasnya mucus plug atau sumbat serviks yang dia sudah terbentuk dari awal kehamilan. Ini tuh untuk apa tadi? Untuk mencegah supaya tidak masuk mikroorganisme dari luar ke dalam lingkungan uterus. Kemudian ada lagi salah satu tanda mungkin hamil adalah Braxton Hicks atau His palsu disebutnya juga ya. Sering disebut juga dengan istilah His palsu. Nah, Braxton Hicks ini baru muncul ketika mendekati trimester ketiga ya. Jadi mulai muncul itu ketika sudah mulai memasuki trimester ketiga. Munculnya itu dia seperti kontraksi, tetapi kontraksi Braxton Hicks ini dia tidak teratur. Kalau kontraksi persalinan dia lebih teratur ya. Kemudian masih jarang-jarang. Dan tidak terlalu nyeri. Lalu dia yang khas adalah tidak akan menyebabkan pembukaan. Jadi meskipun ada kontraksi itu tidak ada pembukaan. Dan kalau his persalinan itu kan semakin lama semakin sering semakin kuat gitu kan. Nah, sedangkan kalau his palsu itu dia tidak akan bertambah intensitas ataupun frekuensinya. Jadi dia tetap segitu-segitu aja, tidak bertambah kuat, tidak bertambah sering. Dan biasanya kalau his palsu atau Braxton Hicks ini dia akan hilang saat istirahat. Sedangkan kalau his persalinan nggak ngefek ya, mau tidur, mau berdiri dia tetap akan menimbulkan rasa nyeri. Oke, jadi saya review lagi. Ups, videonya terputus. Mau versi lengkapnya atau mau lebih banyak lagi? Yuk gabung dengan Bimbel Widya Medika. Memangnya di Bimbel Widya Medika ada apa aja sih? Di Bimbel Widya Medika ada beberapa program bimbel yang bisa kamu pilih. Buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 Kebidanan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa ikut bimbel persiapan UKOM D3 Bidan. Atau buat teman-teman yang mengambil program studi profesi, bisa juga nih ikut bimbel persiapan UKOM Profesi Bidan. Nah, buat teman-teman yang udah lulus dan lagi mau ikut persiapan P3K Bidan, teman-teman bisa ikut bimbel P3K khusus untuk formasi bidan. Nah, kalau yang mau ikut CPNS juga ada loh kita bimbel SKD dan juga SKB CPNS untuk formasi bidan. Bimbel Widya Medika punya kelas online dan juga offline. Buat teman-teman yang di Bandar Lampung bisa ikut kelas offline atau kelas tatap muka. Sedangkan buat teman-teman yang di luar daerah bisa ikut bimbel online. Nah, apa saja sih fasilitas yang didapat kalau teman-teman bimbel di Widya Medika? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan video materi. Nah, video materi ini sudah disusun sesuai dengan kisi-kisi soal dan dibuat semenarik mungkin. Selain itu, nanti teman-teman juga bisa mengikuti kelas Zoom, di mana pada saat kelas Zoom ini teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan tutor dan juga tutor akan membahas latihan soal yang sudah diberikan. Latihan soal diberikan secara rutin dan soal-soalnya disusun sesuai dengan kisi-kisi ujian. Teman-teman juga akan dimasukkan ke dalam grup diskusi sehingga di luar jadwal Zoom teman-teman tetap bisa bertanya kepada tutor. Di akhir program, untuk mengevaluasi diri, teman-teman bisa mengikuti simulasi CAT dan dikasih modul juga loh. Biar lebih percaya lagi, yuk kita lihat testimoni dan juga suasana belajar di Bimbel Widya Medika.
Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut Bimbel Widya Medika, bisa hubungi admin, atau kalau yang mau lihat lebih banyak tentang Bimbel Widya Medika, bisa mampir ke akun TikTok ataupun akun Instagram kami.